Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala dengan syarah dari Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syadzili hafizahullahu taala. Kita baca perkataan Al-Imam Ahmad bin Hanbal selanjutnya. Beliau mengatakan yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Kama jaa fil khabari, sebagaimana terdapat dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling akmal, yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan ada orang mukmin yang paling sempurna imannya. Maka mafhumnya, kalau ada yang paling sempurna imannya, berarti ada yang kurang sempurna, ada yang agak sempurna, ada yang tidak sempurna. Berarti menunjukkan bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Kita lihat penjelasan syarih. Beliau mengatakan qala al-muallifu yazidu wa yanqusu, yakni anna al-imana yazidu idza fa'ala al-ibadu at-ta'ata. Penulis mengatakan iman itu bertambah dan berkurang. Maksudnya bahwasanya iman itu bisa bertambah kalau seorang hamba melakukan amalan ketaatan. Yadullu ala dzalika qauluhu ta'ala. Ini ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar Allah Ta'ala menambahkan kepada mereka keimanan ma'a imanihim, padahal bersamaan dengan itu mereka sudah punya keimanan. Jadi mereka sudah punya keimanan, namun Allah Ta'ala tambahkan keimanan lagi di atasnya. Dalam surat Al-Fatah ayat keempat. Maka ini menunjukkan iman itu bisa bertambah. Dan kalau iman itu bisa bertambah, konsekuensinya iman itu juga bisa berkurang. Wa nususu fi hadza katsiratun. Dan dalil-dalil tentang hal ini sangat banyak sekali. Wa li'annahu idza kana yazdadu fa ma'nahu annahu yanqusu min babi dalalati talazumi. Dan kalau iman itu bisa bertambah, maka maknanya iman itu juga bisa berkurang. Berdasarkan dalalah talazum. Talazum itu konsekuensi. Berdasarkan pendalilan konsekuensi. Dalalah talazum atau pendalilan konsekuensi, ini maksudnya menyimpulkan suatu kesimpulan, menyimpulkan suatu makna yang tidak terdapat dalam nas. Makna tersebut tidak terdapat dalam nas, namun makna tersebut merupakan konsekuensi dari nas, merupakan konsekuensi dari makna yang terdapat dalam nas. Contohnya tadi ayat liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ayat ini tidak mengatakan dan juga tidak mengandung makna bahwasanya iman itu berkurang. Namun dari makna yang terkandung dalam ayat ini memberikan konsekuensi bahwasanya iman itu bisa berkurang juga. Ini namanya dalalah talazum atau juga disebut dengan dalalah iltizam. Kita lihat catatan kaki nomor 1. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi kitabih Al-Imani. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam kitab beliau yang berjudul Kitabul Iman. Walihada kana ahlus sunnati wal hadithi ala annahu yatafadalu. Oleh karena itu ahlus sunnah dan ahlul hadis mereka mengatakan bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat. Wa jumhuruhum yaquluna, dan mayoritas mereka mengatakan yazidu wa yanqusu. Iman itu bertambah dan juga berkurang. Wa minhum man yaqulu yazidu wa la yaqulu yanqusu. Dan di antara mereka ada yang mengatakan iman itu bertambah namun tidak bisa berkurang. Kama ruya an Malikin fi ihda ar-riwayataini. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik dalam salah satu riwayat dari beliau. Ini karena Imam Malik ingin berpegang pada makna ayat dan juga makna hadis. Karena kebanyakan ayat dan hadis yang bicara tentang iman itu bicara tentang iman bertambah. Namun kita lihat penjelasan dari Syekhul Islam di sini. Wa minhum man yaqulu yatafadalu.
Di antara para ulama ahlu sunnah, mereka mengatakan iman itu bertingkat-tingkat. Ka'Abdullah bin Mubaraki, sebagaimana perkataan Abdullah ibn Mubarak. Wa thabata lafdhu ziyadati wan nuqsani, dan telah sahih dalam nas-nas terdapat lafaz ziyadah, penambahan iman, wan nuqsan, dan juga pengurangan iman. Jadi kata Syekhul Islam, tidak hanya ada lafaz penambahan, namun juga ada lafaz pengurangan iman dalam beberapa hadis. Minhu anis sahabati, yang riwayat tersebut dari para sahabat Nabi. Walam yu'raf fihi mukhalifun minas sahabati, dan tidak diketahui adanya yang menentang, yang mengingkari riwayat tersebut atau keyakinan tersebut dari para sahabat. Sehingga menunjukkan ini adalah ijma' dari para sahabat bahwasanya mereka meyakini iman itu bertambah dan berkurang. Inilah ijma' salaf, ijma' sahabat. Yang kita sudah pelajari di awal-awal kitab, tidak boleh kita menyelisihi ijma' sahabat. Bahkan wajib untuk mengambilnya, baik dalam masalah fikih maupun dalam masalah akidah. Ila an qala, sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan. Ya, di sini menunjukkan ada peringkasan, ya, karena mungkin kalimat Ibnu Taimiyah itu panjang, namun yang ingin diambil poin pentingnya hanya sebagian. Oleh karena itu perlu ada peringkasan. Ya, Ibnu Taimiyah mengatakan wa hadza amrun yajiduhu al-mu'minu. Dan ini perkara yang akan didapati oleh seorang mukmin. Idza tuliyat alaihi al-ayatu zada fi qalbihi. Kalau ayat Quran dibacakan kepada seorang mukmin, maka akan bertambah imannya. Bi fahmil Qur'ani wa ma'rifati ma'anihi min ilmil imani ma lam yakun. Dengan bertambahnya pemahaman dia terhadap Al-Quran, dengan pemahaman dia terhadap Al-Quran, terhadap ayat tersebut, dan pengetahuan dia terhadap makna-maknanya, maka dia akan mendapatkan ilmu yang menambahkan keimanan yang sebelumnya tidak ada. Yang bagian penambahan tersebut sebelumnya tidak ada, sebelumnya belum ada. Hatta ka'annahu lam yasma' al-ayata illa hina idzin. Sampai seakan-akan seperti dia belum pernah mendengar ayat tersebut kecuali ketika itu. Jadi seorang mukmin itu terkadang dia mendengar ayat Quran, kemudian dia merenungi ayat tersebut, kemudian dia mendapatkan faidah dari ayat tersebut, mendapatkan tambahan ilmu, dan bertambah imannya. Yang sebelumnya hal ini belum dia pahami sebelumnya, sehingga pertambahan iman tersebut belum ada. Sehingga seakan-akan seperti dia baru pertama kali dengar ayat tersebut, karena sebelumnya sudah pernah dengar namun belum paham maksudnya. Jadi ini bukti konkret adanya pertambahan keimanan. Wa yahsulu fi qalbihi min ar-raghbati fil khairi war-rahbati min asy-syarri ma lam yakun. Dan akan muncul dalam hatinya motivasi untuk melakukan kebaikan dan rasa takut terhadap keburukan. Malam yakun, yang sebelumnya motivasi dan rasa takut tersebut belum ada. Fazada ilmuhu billahi wa mahabbatihi li ta'atihi. Dan ketika itu juga bertambah pula ilmu dia tentang Allah Subhanahu wa taala, bertambah pula kecintaan dia kepada Allah, dan bertambah pula ketaatan dia kepada Allah. Wa hadza ziyadatul imani, dan semua ini adalah bentuk-bentuk konkret pertambahan keimanan. Intaha kalamuhu, sampai sini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Kitabul Iman. Kita kembali ke syarah. Wa itsbatu kaunil imani yazidu wa yanqusu huwa madhhabu ahli sunnati wal jamaati. Menetapkan bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, inilah madhab, inilah keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Khilafan lil murji'ati alladzina yarawna anna al-imana la tadkhulu fi musamma al-imani. Berbeda dengan orang-orang murji'ah yang mereka mengatakan bahwasanya amalan itu tidak termasuk dalam cakupan iman. Wa yaquluna bi anna al-imana la yazidu wa yanqusu. Dan orang-orang murji'ah mengatakan iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Jadi mereka meyakini bahwasanya iman itu fix. Iman itu tetap, tidak bertambah dan tidak berkurang. Dan juga mereka mengatakan bahwasanya iman itu kadarnya sama. Sehingga imannya Abu Bakar, imannya Umar,
imannya Utsman, imannya para nabi, dan iman kita itu sama. Karena iman itu tetap dan iman itu sama kadarnya. Ini keyakinan orang-orang Murji'ah. Wa qad taraku dhawahir hadhihi an-nusus as-sabiqati allati tadullu ala dukhulil a'mali fi musamma al-imani. Dan mereka meninggalkan zahir-zahir dari nas-nas yang telah kita sebutkan sebelumnya, yang menunjukkan bahwasanya amalan-amalan itu termasuk cakupan iman. Wa tadullu ala anna al-imana yazidu, dan menunjukkan bahwasanya iman itu bertambah dan juga berkurang. Faman thamma halil qawlu bi anna al-a'mala yazidu wa yanqusu yu'addu ijma'an. Kemudian apakah keyakinan atau pendapat bahwasanya iman itu bisa bertambah dan berkurang, apakah ini termasuk perkara ijma' yang disepakati ulama? Wa in kana kadzalika fa kaifa najma'u bainahu wa bain qaulil imami Malikin al-imanu yazidu faqat. Andaikan kita katakan ini ijma', maka bagaimana kita kompromikan antara ijma' ini dengan pendapat Imam Malik yang beliau mengatakan iman itu hanya bertambah saja? Al-jawabu, maka jawabannya itsbatu ziyadati tawatarat bihi an-nususu kitaban wa sunnatan. Penetapan bahwasanya iman itu bertambah ini tawatarat, dalil-dalilnya mutawatir, baik terdapat dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah. Wa itsbatun naqsi min lazimil awwali. Dan penetapan an-naqs, penetapan turunnya iman, bahwasanya iman itu bisa turun, ini dihasilkan dari lazim tadi, dari talazum. Dari talazum dalil-dalil yang pertama, itu dalil-dalil yang menetapkan ziyadah. Wal Imam Malikun au ba'du man nafan nuqsana nafal lafdha. Dan Imam Malik dan sebagian ulama yang menafikan nuqsan, menafikan bahwasanya iman itu bisa turun, mereka menafikan lafaz nuqsan. Itu mereka mengatakan tidak ada lafaz nuqsan. Walaupun dari kata Ibnu Taimiyah ada lafaz ziyadah, ada lafaz nuqsan. Ada lafaz penambahan, ada lafaz penurunan. Faqala ana la aqulu yanqusu. Sehingga Imam Malik mengatakan, saya tidak mau mengatakan bahwasanya iman itu bisa turun. Lakinnahu la yazidu au taqillu ziyadatuhu au tadhhabu ziyadatuhu. Namun iman itu selain bisa bertambah, kemungkinan yang keduanya dia la yazid, tidak bertambah. Ya, kalau mendapat jumhur Ahlussunnah, iman itu selain bisa bertambah, berkurang. Kalau istilahnya Imam Malik, selain bisa bertambah, iman itu tidak bertambah. Atau taqillu ziyadatuhu, atau bertambahnya sedikit. Atau tadhhabu ziyadatuhu, atau tidak bertambah, sama. Sehingga kita lihat di sini hanya berbeda redaksi saja. Hanya berbeda lafadznya saja. Jumhur Ahlussunnah mengatakan iman itu bisa berkurang, tapi kalau istilahnya Imam Malik, iman itu tidak bertambah atau sedikit bertambah. Seperti itu. Wa min huna fasalafu muttafiquna ala anna al-imana yazidu wa yanqusu wal khilafu bainahum fil lafzi faqat. Maka dari sini kita ketahui para salaf dahulu mereka sepakat bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, sedangkan yang diposisikan itu hanya lafadznya saja, hanya ungkapannya saja. Ya, sebagian ulama Ahlussunnah mengatakan iman itu bertambah dan berkurang, sebagian yang lain mengatakan iman itu bertambah dan tidak bertambah. Redaksinya berbeda, ungkapannya berbeda, namun maknanya sama saja. Sehingga kesimpulannya ini adalah ijma' salaf. Keyakinan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang ini adalah ijma' salaf. Kita lihat catatan kaki nomor 1. Yaqulu Syekhul Islami fi Majmu'il Fatawa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau berkata dalam Majmu' al-Fatawa, wa kana ba'dul fuqaha'i min atba'it tabi'ina lam yuwafiqu fi itlaqin nuqsani alaihi. Sebagian fuqaha dari kalangan tabi'ut tabi'in, mereka tidak setuju dengan penggunaan istilah nuqsan, iman itu berkurang. Li'annahum wajadu dzikra ziyadati fil Qur'ani wa lam yajidu dzikran naqsi. Karena mereka menemukan lafaz ziyadah
penambahan iman di dalam Al-Quran. Namun mereka tidak menemukan lafaz an-naqs, pengurangan iman. Wa hadza ihda riwayataini an Malikin. Dan ini salah satu riwayat dari Imam Malik. Ini sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, bahwasanya kebanyakan lafaz yang bicara masalah penambahan iman itu hanya menyebutkan ziyadah, penambahan. Namun dari kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ada juga lafaz yang menyebutkan nuqsan dari sebagian sahabat. Lafaz yang menyebutkan pengurangan iman dari sebagian sahabat. Kemudian syarih mengatakan wastadalla al-muallifu ala kaunil imani yazidu wa yanqusu bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad menyimpulkan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Beliau berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Di catatan kaki nomor 2, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa sahhahahu Asy-Syaikh Al-Albani. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dari hadisnya Abu Hurairah disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Wa nususu fi hadza adidatun, dan nas tentang hal ini sangat banyak sekali. Wa mithlu hadza aidan al-kufru. Dan yang semisal dengan ini juga, yang semisal dengan masalah keimanan adalah masalah kekufuran. Fa innahu qad yakunu aqwalan wa qad yakunu af'alan wa qad yakunu i'tiqadan. Karena kekufuran itu terkadang berupa perkataan, terkadang berupa perbuatan, dan terkadang berupa keyakinan. Fadhannu anna al-kufra la yakunu illa bil i'tiqadi dhannun khati'un. Maka sangkaan bahwasanya kufur itu tidak terjadi kecuali hanya pada keyakinan hati, ini adalah sangkaan yang keliru. Orang yang meyakini bahwasanya orang itu bisa kufur kalau meyakini saja. Kalau dia melakukan perbuatan yang berupa kekufuran, tidak kufur. Seperti misalnya sujud kepada berhala, menginjak Al-Quran dengan sengaja. Maka orang yang mengatakan kufur itu hanya pada keyakinan hati, mereka akan menyimpulkan perbuatan-perbuatan tadi itu tidak kufur, pelakunya tidak kafir. Wa huwa tariqatu al-murji'ati alladzina yaquluna la yakunul kufru illa bil i'tiqadi. Dan ini adalah jalannya orang-orang murji'ah, keyakinannya orang-orang murji'ah yang mereka mengatakan kekufuran itu tidak ada kecuali hanya pada keyakinan. Ini keyakinan yang keliru. Waqad ja'atin nususu bitakfiri man qala qawlan aw fa'ala fi'lan. Padahal terdapat beberapa nas yang menunjukkan kafirnya orang yang mengatakan beberapa jenis perkataan atau melakukan beberapa jenis perbuatan. Kama fi qoulihi jalla wa ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta maaf, sungguh kalian telah kufur, telah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Dalam surat At-Taubah ayat 66. Wa hum innama takallamu. Padahal mereka sekedar berbicara, yaitu berbicara yang mengandung hinaan kepada Rasulullah dan para sahabat, yang mengatakan bahwasanya mereka adalah orang yang paling gendut dan paling penakut dan paling pemalas. Rasulullah SAW dan para sahabat dikatakan seperti itu. Dan ini perkataan. Namun kata Allah, qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kufur setelah sebelumnya kalian beriman. Fahakama alaihim bimujarradi kalamihim. Maka Allah menghukumi mereka dengan kekufuran dengan sekadar perkataan mereka. Wa kadzalikal kufru yazidu wa yanqusu wa laysa ala rutbatin wahidatin. Demikian juga kufur itu bertambah dan berkurang dan tidak hanya pada satu level yang sama. Kufur itu juga bertingkat-tingkat. Wa yadullu ala dzalika qauluhu ta'ala, dan ini ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma izdadu kufra. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian setelah itu dia kafir, kemudian setelah itu dia beriman lagi, kemudian setelah itu dia kafir lagi, kemudian setelah itu dia bertambah lagi kekufurannya. Dalam surat An-Nisa ayat 137. Di sini Allah Ta'ala katakan tsumma izdadu kufra, bertambah lagi kekufurannya. Berarti
Kekufuran itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Wa yadullu alaihi aidan qauluhu ta'ala, dan juga ini ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yudallu bihil ladzina kafaru. Sesungguhnya pura-pura lupa itu akan menambahkan kekufuran kepada kalian. Yang maksud di sini adalah orang-orang jahiliyah zaman dahulu yang mereka tahu bahwasanya di bulan-bulan haram itu tidak boleh berperang, kemudian mereka pura-pura lupa karena zaman dulu juga tidak ada kalender ya. Sehingga mereka bisa lakukan seperti itu. Mereka mengundurkan hitungan bulan karena mereka punya kebutuhan untuk berperang, mereka ingin berperang dan sudah masuk bulan haram, maka mereka punya akal, punya ide untuk pura-pura lupa. Sehingga diundurkan 1 pekan, misalnya 2 pekan. Ketika ditanyakan kepada mereka, kenapa kalian perang? Ini kan bulan haram. Mereka mengatakan, oh iya kami tidak ingat. Kami kira bulan haram masih 2 pekan lagi. Padahal mereka sebetulnya sudah tahu. Ya, maka ini kata Allah, perbuatan seperti ini akan menambahkan kekufuran mereka. Yudallu bihi alladzina kafaru. Yang disesatkan dengan adanya perbuatan ini orang-orang yang kafir. Surat At-Taubah ayat 37. Idza taqarrara hadza fa ba'dul a'mali takunu kufran. Kalau Anda paham hal di atas, maka kita ketahui bahwasanya sebagian amalan ini menyebabkan kekufuran. Wa min amthilati dzalika man istahana bil Qur'ani. Dan di antara contohnya adalah orang yang merendahkan Al-Qur'an. Fawada'ahu fil qazurati. Semisal kalau dia letakkan Al-Qur'an di tempat yang kotor dengan sengaja. Seperti meletakkan Al-Qur'an di tong sampah misalnya. Meletakkan Al-Qur'an di toilet misalnya. Atau tadi menginjak Al-Qur'an dengan sengaja. Fayakfuru bidzalika. Maka dengan perbuatan tersebut dia pun menjadi kafir. Walau lam ya'taqid jawaz hadza, walaupun dia tidak berkeyakinan hal tersebut boleh dilakukan. Tidak berkeyakinan bolehnya. Dia tidak istihlal. Istihlal itu berkeyakinan boleh. Sekedar melakukannya dia sudah kafir. Fala ishtaratu fil kufri al-iqtiranu bil i'tiqadi bal yakfi idza kafara bi fi'lihi. Maka tidak dipersyaratkan kufur itu harus dibarengi dengan i'tiqad, dibarengi dengan keyakinan yang kufur. Bahkan cukup dengan perbuatan dia sudah bisa dikafirkan dengannya. Kalau memang perbuatan tersebut perbuatan kekufuran. Tidak sebagaimana keyakinan Murji'ah yang mereka mengatakan semua kekufuran itu harus berupa kekufuran hati, berupa keyakinan yang kufur. Adapun amalan atau perkataan tidak bisa membuat seseorang itu menjadi kufur. Namun dari sini ada 2 catatan penting, yaitu bahwasanya kekufuran itu tetap dibagi 3. Ada kekufuran berupa keyakinan, ada kekufuran berupa amalan, dan ada kekufuran yang berupa perkataan. Dan di sana yang nomor 1 ada kekufuran dari keyakinan. Kalau kekufuran itu berupa keyakinan dan kita mengkafirkan pelakunya karena sebab keyakinan ini bukan akidah Murji'ah. Karena memang ini kekufuran yang berupa keyakinan. Jangan sampai terbolak-balik, jangan sampai tertukar. Kalau Murji'ah itu perbuatan kufur, perkataan kufur tidak mau dikafirkan. Harus melihat keyakinan dulu, keyakinannya bagaimana. Nah, ini yang keliru. Kemudian catatan yang kedua, dari sini pun kita tidak boleh bermudah-mudah dalam menjatuhkan vonis kafir. Karena ini kita bicara baru 1 kaidah dalam masalah ini. Dan di sana ada kaidah-kaidah yang lain. Dan ada beberapa pengecualian juga. Nah, sehingga dengan mengenal kaidah ini bahwasanya la yushtaratu fil kufri al-iqtiranu bil i'tiqadi. Tidak dipersyaratkan untuk menjatuhkan vonis kafir bahwasanya harus dibarengi dengan keyakinan kufur. Ini kaidah. Namun ini baru 1 kaidah. Ya, jadi jangan bermudah-mudah menjatuhkan vonis kafir dengan modal 1 kaidah ini.
Di sana ada kaidah-kaidah yang lain dalam masalah takfir dan masalah menjatuhkan vonis kafir yang perlu diketahui juga. Dan ada beberapa pengecualian yang mudah-mudahan nanti akan kita pelajari secara lebih dalam di pembahasan kitab-kitab yang lain insyaallah. Dan secara umum bahwasanya vonis takfir itu di sana ada syurut wal mawani'. Ada syarat-syaratnya dan ada penghalang-penghalangnya. Orang yang ingin dikafirkan itu harus terpenuhi syarat-syarat dikafirkan dan harus tidak memiliki mawani', tidak memiliki penghalang-penghalang. Baru dia bisa dikafirkan. Oleh karena itu, mengkafirkan secara ta'yin, secara spesifik, secara individu, secara umum ini adalah domainnya para ulama, orang-orang yang berilmu. Karena mereka yang paham penerapan syarat-syarat dan mawani' tadi. Ya, adapun penuntut ilmu pemula, apalagi orang awam, pertama mereka juga tidak paham syarat dan mawani'nya. Yang kedua, andaikan mereka tahu syarat dan mawani'nya, belum tentu mereka bisa menerapkan dengan baik. Penerapannya belum tentu benar. Sehingga sekali lagi tidak boleh bermudah-mudah dalam mengkafirkan secara ta'yin, secara individu, secara tunjuk hidung, secara sembarangan. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah semampumu.